Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Putri dan teman-teman saya Hardini Indah Rosita, Ayu Khotija, Azwianita Vivi Filda. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang representasi tertulis. Pembahasan yang akan dibahas dalam bab ini, bab representasi tertulis. Yang pertama, ada pengertian representasi tertulis. Yang kedua, tanggal dan periode yang dicakup oleh representasi tertulis. Yang ketiga, bentuk representasi tertulis. Yang keempat, keraguan atas kendala representasi tertulis dan representasi tertulis yang tidak diberikan. Yang kelima, pertimbangan-pertimbangan lain dalam representasi tertulis. Untuk yang pertama, pengertian representasi tertulis. Representasi tertulis adalah sumber bukti audit yang penting. Jika manajemen memodifikasi atau tidak memberikan representasi tertulis yang diminta, hal tersebut dapat mengindikasikan kemungkinan akan adanya satu atau lebih isu yang signifikan. Representasi tertulis merupakan sumber bukti audit yang terpenting, karena yang pertama, jika manajemen mengubah representasi tertulisnya atau tidak memberikan representasi tertulis yang diminta, hal ini memicu perhatian auditor tentang kemungkinan adanya satu atau lebih masalah. Yang kedua, permintaan akan representasi tertulis mungkin akan mendorong manajemen mempertimbangkan masalah itu dengan lebih seksama, dan dengan demikian meningkatkan mutu dari representasi itu. Representasi tertulis diminta dari orang atau pejabat yang bertanggung jawab atas pembuatan dan penyajian laporan keuangan, di mana orang atau pejabat tersebut mempunyai pengetahuan mengenai pokok masalah dalam representasi. Orang atau pejabat tersebut biasanya adalah direktur utama dan direktur keuangan atau mereka yang setara dengan itu. Representasi tertulis. Auditor harus meminta kepada manajemen untuk memberikan representasi tertulis bahwa 1. Manajemen sudah memenuhi tanggung jawabnya atas pembuatan laporan keuangan sesuai kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, manajemen sudah memberikan kepada auditor semua informasi yang relevan dan akses sebagaimana disepakati dalam persyaratan penugasan auditor. Yang ketiga, semua transaksi sudah dicatat dan dicerminkan dalam laporan keuangan. Yang keempat, representasi manajemen mendukung bukti audit lainnya yang relevan untuk laporan keuangan atau satu atau lebih asersi tertentu dalam laporan keuangan. Representasi tertulis juga bisa menyangkut hal-hal khusus seperti representasi manajemen berikut ini. Pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi sudah tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Hal-hal berikut, di mana ada relevansinya dalam kerangka laporan keuangan yang berlaku, telah diakui, diukur, disajikan, atau diungkapkan sebagai sesuai kerangka pelaporan keuangan tersebut. Rencana atau niat atau intensi yang bisa berdampak kepada nilai atau klasifikasi aset dan kewajiban atau utang. Kewajibannya sebenarnya maupun yang kontingent. Yang ketiga, hak atas title to atau pengendalian terhadap aset tersebut. Yang keempat, beban hukum atas aset-aset yang dijadikan agunan. Yang kelima, aspek-aspek hukum, ketentuan perundangan lain, dan perikatan yang berdampak atas pelaporan keuangan, termasuk masalah ketidakpatuhan. Yang ketiga, komunikasi tentang semua kelemahan dan kekurangan dalam pengendalian internal yang manajemen tahun. Yang kelima, semua alasan mengapa entitas memilih tindakan tertentu telah dikomunikasikan. Selanjutnya, tanggal dan periode yang dicangkup oleh representasi tertulis. Tingkat representasi tertulis harus sama dengan tanggal laporan auditor atas laporan keuangan. Representasi tertulis harus mencakup seluruh laporan keuangan dan periode yang dirujuk di dalam laporan audit. Bentuk representasi tertulis. Representasi tertulis harus disajikan dalam bentuk surat representasi yang ditunjukkan kepada auditor. Jika peraturan berundang-undang masyarakat manajemen untuk membuat
pernyataan publik yang tertulis mengenai tanggung jawab dan auditor menganggap bahwa pernyataan tersebut menyediakan beberapa atau seluruh representasi yang ditentukan, maka hal-hal relevan yang telah dimunculkan oleh pernyataan tersebut tidak perlu lagi dicantumkan dalam surat representasi. Keraguan atas kendala representasi tertulis dan representasi tertulis yang diminta tidak diberikan. Keraguan atas kendala representasi tertulis yaitu jika auditor memiliki keraguan tentang kompetensi, integrasi, nilai-nilai etik, atau komitmen mereka dalam menerapkan hal ini. Auditor harus menentukan dampak keraguan tersebut terhadap keadaan representasi dan bukti audit secara umum. Representasi tertulis yang diminta tidak disediakan yaitu jika manajemen tidak memberikan satu atau lebih representasi tertulis yang diminta, auditor harus mendiskusikan masalah ini dengan manajemen, mengevaluasi ulang integrasi manajemen dan mengevaluasi dampak yang mungkin timbul terhadap kendala representasi dan bukti audit secara umum. Mengambil langkah yang tepat termasuk menentukan dampak yang mungkin timbul terhadap opini dalam laporan auditor secara sesuai dengan SA 705 dengan tidak mengabaikan ketentuan dalam paragraf 20 SA ini. Pertimbangan-pertimbangan lain dalam representasi tertulis yang pertama ada pengguna qualifying language. Kata-kata ini bisa diterima jika auditor puas bahwa representasi tersebut dibuat oleh orang yang mempunyai tanggung jawab yang tepat dan mengetahui hal-hal yang dicantumkan dalam representasi itu. Yang kedua, salah saji sepele. Sewaktu meminta representasi salah saji, batasan atau standar salah saji harus ditentukan. Yang ketiga, manajemen bertanya kepada pihak lain. Jika manajemen tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal yang dicakup dalam representasi tertulis, manajemen dapat memutuskan untuk bertanya kepada orang-orang yang ikut membuat atau menyajikan laporan keuangan dan segala asersi yang berkaitan dengan laporan keuangan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata dalam pembahasan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.